Adik-adik calon mahasiswa, berjumpa kembali dengan Mas Putu Jambu 7. Kali ini dalam latihan soal TBS SBMPTN, kemampuan umum, bahasa Panda bagian yang kedua. Bahasa Panda merupakan coding sistem pengkodean menggunakan angka, huruf, tanda baca, atau kombinasinya dengan pola tertentu untuk merahasiakan suatu kata atau kalimat agar tidak mudah dikenali orang lain. Soal tentang bahasa Panda dalam TPS SBMPTN itu biasanya satu, ditampilkan kode, yaitu bahasa Panda itu, dari suatu kata, kemudian diminta kita untuk menerjemahkan kode lain yang sepola. Bisa juga yang kedua, ditampilkan kata dan kodenya, kemudian kita diminta membuat kode untuk kata lain dengan pola yang sama. Yang ketiga, ditampilkan kode dari suatu kalimat, lalu minta kita untuk menerjemahkan kode lain yang sepola. Dan yang keempat, ditampilkan kalimat dan kodenya, kemudian minta kita untuk membuat kode bagi kalimat lain dengan pola yang sama. Tujuan tes bahasa Panda adalah menguji kemampuan tentang satu, mengolah imajinasi dan logika atau bahasa imajiner. 2. Berpikir matematis. 3. Kemampuan kognitif secara umum. 4. Kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Dan kelima, kemampuan mengidentifikasi pola, kode, lambang, tanda, atau fenomena. Jika masih ada yang bertanya-tanya apa itu bahasa Panda, boleh melihat kembali video kami di YouTube yang thumbnailnya seperti ini. Di sana dibahas pengertian, macam-macam pola, dan latar belakang bahasa Panda. Silakan bisa dilihat kembali video Mas Putu Jambu 7 yang thumbnail atau sampulnya seperti ini. Baik, jadi ini disebut bagian kedua karena bagian pertamanya membahas teori bahasa Panda. Nah, bagian kedua ini merupakan latihan soal. Mari kita masuk ke latihan soal. Soal nomor 1. Dosen ditulis sebagai 4, 15, 19, 5, 14. Sekolah ditulis sebagai 19, 5, 11, 15, 12, 1, 8. Maka akademi ditulis sebagai titik-titik. Nah, pembahasannya, jika diperhatikan soal ini menggunakan sistem kode alfanumerik. Nah, pengkodean dilakukan dengan menyusun huruf secara alfabetis sesuai nomor urutnya. Jadi A1, B2, C3, dan seterusnya sampai dengan huruf terakhir yaitu nomor urut 26. Nah, tadi dosen itu 4 berarti D angka keempat, O angka ke-15, kemudian S angka ke-19, E angka ke-5, dan N angka ke-14. Demikian juga dengan sekolah S19, E5, K11, O15, L12, A1, H8. Maka akademi berarti kita lihat jawabannya. Akademi A1, K11, A1,
D4, E5, M13, I9. Maka kode untuk akademi adalah 1, 11, 1, 4, 5, 13, 9. Ada pada pilihan jawaban C. Soal nomor 2. Psikolog ditulis sebagai RUK MQNQI, maka dokter ditulis sebagai titik-titik. Nah, soal ini menggunakan sistem kode substitusi langsung. Polanya yaitu setiap huruf diganti huruf kedua di belakangnya. Ini bebas. Tetapi untuk soal ini setiap huruf diganti oleh huruf kedua di belakangnya atau huruf selang satu di belakangnya. Jadi A diselangi B, nah diganti C. Jadi A diganti C, B diganti D, dan seterusnya sampai huruf ke 25, 26, Y diganti C, Z diganti D. Nah, maka tadi psikolog ditulis sebagai RUK MQNQI. Nah, psikolog P diganti R, S diganti U, I diganti K, K diganti M, O diganti Q, L diganti N, O diganti Q, G diganti I. Maka dokter kita lihat D diganti F, O diganti Q, K diganti M, T diganti V, E diganti G, R diganti T. Nah, jadi kode untuk dokter atau dokter ditulis sebagai F, Q, M, V, G, T. Ada pada pilihan jawaban A. Soal nomor 3. Wakil rektor ditulis sebagai Ligwa Rotrek. Maka dosen teknik ditulis sebagai titik-titik. Pembahasannya, pada soal ini sistem kode yang dipakai adalah penyusunan sederhana dengan pola sebagai berikut. Kata pertama adalah wakil. Suku pertama yaitu WA tetap. Lalu pada kode suku pertama itu diletakkan sebagai suku kedua, tetap WA ya. Lalu suku kedua dibalik secara urut dari belakang. Kel dibalik menjadi lik. Lalu pada kode diletakkan sebagai suku kata yang pertama, lik, sehingga menjadi ligwa. Kata kedua yaitu rektor. Suku pertama urutannya tetap. Lalu pada kode diletakkan sebagai suku kedua, rek. Nah, sama dengan pola yang ada pada kata wakil tadi, suku kedua dibalik secara urut dari belakang. Tor dibalik menjadi rot, lalu diletakkan sebagai suku kata pertama, sehingga menjadi rot rek. Nah, yang ditanyakan adalah kata dosen teknik. Nah, harus diubah mengikuti pola seperti yang ada sebelumnya. Dosen, suku kata pertama urutannya tetap, lalu pada kode diletakkan sebagai suku kata kedua, titik-titik do. Suku kata kedua dibalik secara urut dari belakang, sen menjadi nes. Lalu pada kode diletakkan sebagai suku kata pertama, maka menjadi nes do. Kata kedua teknik. Suku kata pertama urutan tetap,
lalu pada kode diletakkan sebagai suku kata kedua, tag. Suku kata kedua dibalik secara urut dari belakang. Nick menjadi kin, diletakkan sebagai suku kata pertama, sehingga menjadi kin tag. Jadi, dosen teknik ditulis sebagai nesdo kin tag. Ada pada pilihan jawaban D. Soal berikutnya yaitu soal nomor 4. Nah, jika kita perhatikan sekilas, pola coding yang digunakan pada setiap soal ini berbeda-beda. Maka disinilah kesulitan, salah satu kesulitan untuk menyelesaikan soal bahasa Panda ini. Kita harus cermat dalam mengidentifikasi pola-polanya. Soal nomor 4, skripsi ditulis sebagai DL Toadu, maka disertasi ditulis sebagai titik-titik. Nah, polanya adalah sistem kode yang dipakai adalah substitusi langsung. Nah, substitusi langsung ini dilakukan dengan cara setiap huruf diganti dengan huruf berikutnya pada susunan huruf di keyboard. Nah, berarti kita harus hafal susunan huruf di keyboard laptop atau komputer. Bukan susunan huruf urutan abjad atau yang alfabetis, melainkan susunan huruf pada keyboard. Nah, susunan huruf pada keyboard adalah seperti ini. H, W, E, R, T, J, A, Y, U, I, O, P. Ini baris paling atas. Di tengah A, S, D, F, G, H, J, K, L. Di bagian ketiga Z, X, C, V, B, N, M. Nah, tadi polanya setiap huruf diganti dengan huruf berikutnya pada susunan huruf di keyboard. Berarti ini adalah skripsi S. Huruf berikutnya D. Maka S diganti oleh D. K diganti oleh L. R diganti oleh T. I diganti oleh O. P diganti oleh A. Nah, ini walaupun atas bawah, tapi urutan berikutnya adalah A. S diganti oleh D, I diganti oleh O. Nah, maka disertasi mengikuti pola substitusi langsung seperti itu. D diganti F, I menjadi O, S oleh D, E diganti R, R diganti T, T diganti Y, A diganti S diganti D, I diganti O. Maka menjadi disertasi menjadi atau ditulis sebagai Vought RTYS2. Nah, Vought RTYS2 ada pada pilihan jawaban B. Soal ke-5. Ini polanya berbeda lagi, pola codingnya. Kata universitas ditulis menjadi Ufsanais, maka filsafat ditulis menjadi titik-titik. Nah, pembahasannya, pada soal ini sistem coding yang dipakai adalah substitusi pola dengan cara 1. Kata ditulis 2 kali, jadi universitas ditulis 2 kali tanpa jeda. Ya, tanpa jeda. Jadi nyambung terus, setiap hurufnya berjejer rapat. Lalu huruf pertama dipakai. Jadi U dipakai. Ini universitas ya. 2. Lompat 2 huruf, huruf keempat dipakai. Nah, kata pertama dipakai, yang diberi tanda kurung ini yang dipakai, lompat 2 huruf. Nah, huruf pertama. Huruf pertama dipakai, lompat 2 huruf, huruf keempat dipakai. Nah, lalu
lompat 2 huruf, huruf ke-7 dipakai, lompat 2 huruf lagi, ambil, lompat 2 huruf, ambil, lompat 2 huruf, ambil, lompat 2 huruf, ambil, lompat 2 huruf lagi, I diambil, dan terakhir TA dilompati, S diambil. Maka universitas ditulis 2 kali menjadi, lalu diambil dengan cara pola tadi, Uvesaneis. Nah, maka filsafat kita tulis 2 kali, filsafat, filsafat. F diambil, lompati IL, S diambil, lompati AF, A diambil, TF dibuang, I diambil, LS dibuang, A diambil, FA tidak diambil, T diambil. Maka filsafat ditulis menjadi F sayap. Nah, ini ada pada pilihan jawaban E. Soal nomor 6. Nah, berbeda lagi. Secara sekilas kita sudah bisa melihat bahwa polanya berbeda. Ditetapkan S sama dengan 6, maka NXH, ZNH, XHY, VNU, titik-titik. Nah, sekarang kita bahas sistem kode yang dipakai apa? Substitusi pola. Nah, di sini disebutkan S sama dengan 6. Maksudnya adalah huruf S diganti dengan huruf ke-6. Jadi, S diganti dengan huruf ke-6. Huruf ke-6 adalah F. Nah, huruf-huruf lain secara urut sesudah S adalah T, U, V, W, X, Y, Z, lalu balik ke A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R sampai R. Nah, ini juga urut di sini penggantinya, substitusinya. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E. Nah, tadi soalnya adalah NXH, ZNH, XHYU, YVNO. Nah, itu sesudah kita tulis adalah N itu A, X itu K, H itu U, Z itu M, N itu A, H itu U, X itu K, H itu U, Y itu L, V itu I, N adalah A, dan U adalah H. Jadi, NXHZNHXHYVNU itu berarti aku mau kuliah titik-titik. Nah, lalu kita lihat jawabannya. HIVZNH itu ternyata di mau. Pilihan jawaban B, Wenina. Ternyata artinya di jalan. Ini pakai rumus ini ya. Tetap pakai rumus substitusi pola. Lalu pilihan jawaban C, CGA. Itu sudah kita lihat rumusnya, polanya, terjemahnya adalah di PTN. D, XR, CNFNE, di pasar. E, XR ini ke XR XBGN ke kota. Nah, tentu jawaban yang paling cocok adalah aku mau kuliah di PTN. CGA ada pada pilihan jawaban C. Soal nomor 7. Kode jurusan elektronika di sebuah perguruan tinggi adalah Akinord Kele.
maka kode jurusan sosiologi di perguruan tinggi tersebut adalah titik-titik. Pembahasannya, sistem kode yang dipakai adalah penulisan ulang dengan urutan dari belakang, dari huruf terakhir sampai dengan huruf pertama. Jadi dibalik. Elektronika menjadi A, K, I, NOR, NO, R, T, K, E, L, E. Jadi kalau dari belakang dibaca menjadi elektronika. Nah, maka sosiologi juga dilakukan pembalikan seperti itu. Sosiologi menjadi igoloisos. Nah, kode jurusan elektronika di sebuah PT Akinor Kele, maka kode jurusan sosiologi di perguruan tinggi tersebut adalah igoloisos. Pilihan jawaban A. Soal nomor 8. Sebuah perguruan tinggi membuat kode SUT FJL MOH JJL untuk Fakultas Teknik. Maka LNH JOGZB merupakan kode untuk fakultas apa? Nah, sebenarnya secara sekilas kita tanpa membahas pun, kalau kita menemui soal semacam ini dengan pola seperti ini juga ya, tentu saja adalah kita tinggal menghitung huruf saja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti nanti yang 8 huruf. FKIP salah, MIPA salah, bahasa salah karena ini 6 huruf, ekonomi ini 7 huruf, kedokteran ini yang 8 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, bukan. Nah, ini kita lihat pembahasannya. Sistem kode yang dipakai ternyata mengambil satu huruf di depan dan di belakang, atau huruf yang mengapit dari setiap huruf pada kata yang dikodekan. Maksudnya bagaimana? S, U, D, F, J, L, M, O, H, J, J, L untuk Fakultas Teknik maksudnya begini. T itu kan diapit oleh S dan U. G, R, S, T, U. Nah, T diganti dengan yang mengapit S dan U. E itu kan diapit oleh D dan F. K diapit oleh J dan L. N diapit oleh M dan O. I diapit oleh H dan J. K diapit oleh J, L. Nah, maka kita bisa menerjemahkan LNHJOHZB ini hasil pengapitan dari huruf apa saja yang membentuk kata apa. LN itu ternyata huruf yang mengapit M. K, L, M, N. Nah, I yang mengapit adalah HJ. P diapit oleh O dan Q. A diapit oleh Z dan B. Nah, ini A. Karena di huruf pertama, maka di depannya kan tidak ada. Nah, huruf di depannya yang dianggap mengapit adalah huruf terakhir atau huruf ke-26 yaitu Z. Maka A diapit oleh Z dan B. Sehingga LNH JOGZB itu bisa diterjemahkan menjadi MIPA. Jadi, sebuah PT membuat kode SUT FJL MOH JJL untuk teknik dan LNHJOGZB
Hoki, ZB untuk MIPA. Soal nomor 9. Nah, perhatikan kode berikut. Ini lebih sulit dibanding soal-soal sebelumnya karena ini sudah berupa kelompok kata. Kalau tadi kan hanya satu kata, paling dua kata, ini sudah lebih panjang. Kalaupun dua kata lebih panjang. Oke, kita lihat. Perhatikan kode berikut. R persen 8B tanda tanya, CKR T dolar seru dolar garis miring V berarti senat mahasiswa. Berarti kelompok pertama ini senat, kelompok kedua ini kode untuk mahasiswa. XNFY tanda seru, dolar O atau 0 S dolar tanda seru VJ UND LW91 dan berarti ini bakti, ini SOSI VJ ini sosial, UND dan LW91 dan itu rapat. H live L seru VT TO T03I berarti HAL seru VT ini kuliah, T03I ini sore. Nah, sekarang sesuai informasi di atas, kode yang berarti mahasiswa rapat sore adalah titik-titik. Nah, kita mengambil kata-kata yang tadi ada pada bagian pernyataan soal. Nah, mahasiswa rapat sore. Maka kita lihat. Tadi baris pertama berarti senat mahasiswa. R persen 8, B tanda tanya senat, CKR T dolar seru dolar tanda garis miring V berarti mahasiswa. Nah, ini mahasiswa. Lalu rapat. Rapat ada pada kode LW91 dan sore ada pada kode T03I. Nah, maka kode untuk mahasiswa rapat sore adalah CKRT dolar seru dolar garis miring V. Untuk mahasiswa rapat LW91 dan sore T03I. Nah, jawaban ini ada pada pilihan D. Soal nomor 10. Ini yang terakhir. Cermati kalimat beserta artinya berikut ini. Profesor Ridwan diberi kode CJ7T3PN persen, Profesor, M2 dan VAN Ridwan. Dosen Y tanda tanya N06, perguruan B garis miring FCI WUVH, tinggi KT dolar 8 MY. Milik pemerintah, milik 9G persen 5D, pemerintah CWHAX seru NSOH. Nah, pertanyaannya adalah kerjasama pemerintah perguruan tinggi mungkin diberi kode apa? Nah, tadi kita sudah punya kumpulan kode dan arti dari 3 kelompok kata ini. Nah, di profesor kodenya ini, Ridwan kodenya ini, dosen kodenya demikian, perguruan kodenya B garis miring FCI WUVH, tinggi KT dolar 8 MY.
pemerintah, CWHAX, seru NSOH. Nah, perguruan tinggi pemerintah. Nah, sudah kita memperoleh 3 kata. Yang ditanyakan adalah kerjasama pemerintah perguruan tinggi. Nah, lalu jika kita melihat pilihan jawaban, ada satu kode yang pada bagian pernyataan soal itu tidak ada, yaitu kode KFTNV dolar seru GV. Nah, ini kode yang tidak ada pada soal atau pada pernyataan soal. Maka di sini dikatakan mungkin. Kerjasama pemerintah perguruan tinggi mungkin kemungkinan diberi kode apa? 3 kata kita dapatkan dari rumus-rumus yang sudah dipakai oleh kelompok kata yang ada di pernyataan. Nah, satu kata kerjasama itu adalah sesuatu kode yang datang belakangan yang tidak ada pada pernyataan. Maka pasti sesuai dengan kondisi ini, logikanya inilah yang akan diartikan sebagai kerjasama. KFTN V dolar seru GV. Ini yang dimungkinkan sebagai kata kerjasama. Nah, tidak ada kata asing lain selain atau kode asing lain selain kode ini. Maka kita bisa menyimpulkan KFTN VS dolar seru GV sebagai kode dari kata kerjasama. Maka kerjasama pemerintah perguruan tinggi kodenya adalah KFTNV dolar seru GV, lalu kita tinggal memasukkan pemerintah, masukkan CWHAX seru NSOH, perguruan masukkan B garis miring FCI WUVH, tinggi masukkan KT dolar 8 MY. Nah, ini ada pada pilihan jawaban E. Teman-teman, adik-adik, saudara-saudara calon mahasiswa, demikian pembahasan soal bahasa Panda. Pada tayangan ini merupakan video kedua. Video pertamanya berupa pembahasan atau penjelasan teori bahasa Panda. Jadi, sekali lagi jika masih bingung ini bahasa apa, kode-kode apa, buka dulu video yang pertama dari Mas Putu Jambu 7 dengan thumbnail seperti tadi ditayangkan yang berisi teori pembahasan mengenai bahasa Panda. Lain waktu akan kami tampilkan soal-soal dengan pola yang berbeda yang berkaitan dengan bahasa Panda. Mudah-mudahan ini membantu persiapan Anda dalam menghadapi SBMPTN dan memberi bekal yang baik. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan sekian, salam satu guru, banyak ilmu.